Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Malam di klinik bersalin selalu terasa berbeda, sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Cerita ini datang dari seseorang yang membagikan pengalamannya, yang bernama Feby. Ia seorang bidan yang bekerja di sebuah klinik bersalin. Sudah terbiasa menghadapi tangisan bayi, pasien melahirkan di tengah malam, bahkan situasi darurat. Tapi pada suatu malam, ada sesuatu yang tidak biasa. Dan sejak malam itu, Feby sadar, tak semua yang datang ke klinik bersalin di malam hari adalah manusia. Mari kita simak bersama. Inilah kisah nyata Feby, seorang bidan yang mengalami malam paling aneh sepanjang hidupnya. Perkenalkan, namaku Feby. Pada tahun 2013, aku masih berstatus sebagai mahasiswa kebidanan dan sedang menjalani masa magang. Sebelum magang dimulai, kami diwajibkan untuk melihat lokasi tempat praktik lebih dulu. Di sanalah aku pertama kali mengenal sebuah klinik bersalin yang terletak di pinggiran kota Bogor. Klinik itu dulunya merupakan sebuah rumah kosong yang cukup besar. Setelah lama tidak ditempati, bangunannya direnovasi dan dialihfungsikan menjadi klinik. Sekilas tampak biasa saja. Tembok putih kusam, pagar besi yang mulai berkarat. Namun ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Meski begitu, aku berusaha menepis perasaan aneh itu. Bagaimanapun, aku harus menjalani magang di sana selama 1 bulan penuh. Hari-hariku selama magang sebenarnya berjalan cukup lancar. Namun, ada beberapa kejadian kecil yang sulit dijelaskan. Kadang kami mendengar suara tangisan samar dari ruang bersalin yang seharusnya kosong. Pernah juga terlihat bayangan seseorang lewat cepat di ujung lorong. Padahal saat itu semua staf sedang berkumpul di ruang tengah. Meskipun aneh, kami mencoba tidak terlalu memikirkannya. Di tempat seperti ini, kami memang harus terbiasa dengan hal-hal di luar nalar. Setelah masa magang berakhir, aku lulus pada tahun 2015. Sekitar akhir 2016, aku teringat pesan kepala klinik yang dulu sempat berkata, "Kalau sudah lulus nanti, hubungi saja kami. Siapa tahu ada lowongan bidan." Saat itu aku belum juga mendapatkan pekerjaan, jadi aku memutuskan untuk mencoba peruntungan di tempat yang dulu. Aku menelpon pihak klinik. "Assalamualaikum, Bu. Ini saya Feby, yang dulu pernah magang di sini. Apakah lowongannya masih ada?" tanyaku sopan. "Kebetulan, kami sedang membutuhkan 3 bidan baru. 2 sudah kami wawancarai. Kalau kamu bisa datang sekarang, langsung saja ke sini," jawabnya. Mendengar itu aku senang bukan main. Meskipun masih terbayang suasana angker klinik itu, aku menepis rasa ragu. Aku pikir, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Tanpa pikir panjang, aku berangkat sore itu juga. Setibanya di sana, kepala klinik masih mengenaliku. Katanya selama magang dulu aku dikenal rajin dan disiplin. Tanpa banyak proses, aku langsung diterima dan mulai bekerja hari itu juga. 2 minggu pertama berjalan normal. Gangguan kecil seperti suara langkah kaki di lorong kosong atau lampu yang tiba-tiba redup sudah tidak terlalu kuhiraukan. Semuanya terasa baik-baik saja, sampai malam itu tiba. Sekitar pukul 8:30 malam, aku sedang berjaga di ruang depan ketika seorang perempuan datang sendirian. Ia tampak lemah sambil memegangi perutnya yang besar. "Kok sendirian, Bu? Suaminya di mana?" tanyaku sambil membantunya duduk.
Suami saya sedang menuju ke sini, jawabnya pelan. Aku mempersilakannya masuk ke ruang bersalin dan mulai mencatat identitasnya. Nama, alamat, serta keterangan bahwa ia sedang mengandung anak kedua. Setelah itu aku menyiapkan alat-alat persalinan di ruang sebelah. Beberapa menit kemudian bidan Mirna, rekan kerjaku yang lebih senior, datang menghampiri. "Apa ada pasien baru?" Aku pun menjawab, "Ibu tadi barusan datang. Pembukaan 6 ke 7, anak kedua." Bidan Mirna melihat berkas yang baru saja kuisi. Namun, setelah beberapa detik, wajahnya berubah tegang. Ia memandangi kertas itu lama sekali sebelum akhirnya mengucap lirih, "Astagfirullah, kok bisa sama? Data pasien yang kamu tulis ini, nama, alamat, dan semua keterangannya sama persis dengan pasien saya tadi pagi." Aku menatapnya tak mengerti. Bidan Mirna lalu melanjutkan, "Jadi tadi pagi, pasien itu sudah meninggal dunia karena pendarahan hebat." Mendengar itu, darahku seperti berhenti mengalir. Aku menatap pintu ruang bersalin yang tadi kutinggalkan. Tapi, ibu itu ada di dalam. Saya baru saja menemaninya. Bidan Mirna tampak ragu. "Coba kamu lihat lagi," katanya. Dengan langkah pelan aku berjalan menuju pintu ruang bersalin. Setiap langkah terasa berat. Tanganku bergetar ketika memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyambutku. Dan benar, ruangan itu kosong. Tempat tidur bersalin yang tadi ditempati pasien sudah rapi. Tak ada siapapun di sana. Tapi yang membuatku hampir muntah adalah bau amis darah yang menusuk dari dalam ruangan. Bau itu begitu tajam sampai terasa di tenggorokan. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba dari dalam ruangan berhembus angin kencang. Tirai dan kertas catatan di meja beterbangan. Dalam sekejap pandanganku gelap. Aku pingsan di tempat. Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah. Entah siapa yang membawaku pulang, aku tidak tahu. Tubuhku terasa berat dan kepalaku berdenyut hebat. Mungkin karena syok, mungkin juga karena kelelahan. Yang jelas, aku tidak sanggup kembali bekerja keesokan harinya. Namun 2 malam kemudian, aku dijadwalkan dinas malam lagi. Tubuhku belum sepenuhnya pulih, tapi karena kekurangan staf, aku tidak punya pilihan. Ruangan bersalin itu kini kujaga seorang diri. Klinik itu memiliki 2 ruang bersalin yang bersebelahan. Biasanya tiap ruangan dijaga oleh 1 bidan. Malam itu aku kebagian di ruang sebelah kiri. Ruangan yang 2 malam sebelumnya menjadi tempat kejadian aneh itu. Sekitar pukul 8 malam, datang seorang pasien bersama keluarganya. Suasananya cukup ramai, dan hal itu sedikit membuatku tenang. Aku berusaha fokus bekerja, berdoa agar tidak terjadi apa-apa lagi. Namun menjelang tengah malam, sekitar pukul 11, aku mulai merasa gelisah. Suasana klinik yang semula hidup perlahan menjadi sepi. Lampu-lampu di lorong menyala redup, menyisakan bayangan panjang di lantai. Aku merasa ingin buang air kecil. Dengan langkah pelan, aku berjalan menyusuri lorong, menuju kamar mandi khusus staf. Lorong itu panjang dan sempit, dengan kaca besar di sisi kanan yang memantulkan bayangan siapapun yang lewat. Di ujungnya, ada sebuah cermin besar seukuran tubuh orang dewasa, tepat di depan pintu kamar mandi. Saat aku mendekat, aku melihat siluet seorang perempuan berdiri di depan cermin.
Dari jauh, tampak seperti ibu-ibu yang sedang menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Aku mengerutkan dahi. Itu aneh, karena kamar mandi itu khusus untuk karyawan. Pasien tidak diizinkan masuk ke sana. "Ibu sedang apa di sini?" tanyaku hati-hati. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya diam dengan kepala tertunduk. Langkahku semakin mendekat. "Ini kamar mandi khusus staf. Ibu nggak boleh ke sini." Tetap tidak ada jawaban. Perempuan itu malah perlahan berbalik dan berjalan pergi menyusuri lorong. Gerakannya pelan, tapi langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Aku sempat tertegun. Tapi karena perut sudah tak tahan, aku akhirnya masuk ke kamar mandi. Baru beberapa detik di dalam, suara seseorang memanggil terdengar dari luar. "Bu bidan." Aku diam. Mungkin itu keluarga pasien, pikirku. Tapi panggilan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Aku sempat tertegun. Tapi karena perut sudah tak tahan, aku akhirnya masuk ke kamar mandi. Baru beberapa detik di dalam, suara seseorang memanggil terdengar dari luar. "Bu bidan." Aku diam. Mungkin itu keluarga pasien, pikirku. Tapi panggilan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Aku merinding. Suaranya datar tanpa intonasi seperti suara orang yang diulang dari rekaman. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. "Bu bidan, buka bu." Aku membalas, "Sebentar." Tapi ketukan itu tidak berhenti. Semakin cepat, semakin keras. Dengan hati-hati aku membuka pintu. Tapi begitu pintu terbuka, tidak ada siapapun di luar. Lorong itu kosong, hening. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu di ujung lorong berkelap-kelip. Aku menatap ke sekeliling, mencari sumber suara tadi. Lalu, di antara pantulan kaca di sisi kanan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Seorang perempuan berdiri diam di tengah lorong. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan baju yang dipakainya persis sama dengan pasien yang kulayani malam sebelumnya. Ia hanya berdiri di sana, menunduk pelan, menatap lantai. Refleks aku mundur beberapa langkah. Jantungku berdetak keras. Aku berusaha menenangkan diri, menatapnya beberapa detik, lalu memilih berpaling. Aku melangkah cepat meninggalkan lorong itu. Napasku masih belum teratur ketika sampai di ruang sebelah, tempat seorang bidan muda berjaga. Ia sedang duduk santai di kursinya. Tak ada pasien malam itu. Aku pun bertanya penasaran, "Apa ada pasien di ruangan kamu?" Bidan itu menoleh. "Nggak ada. Memangnya kenapa, Kak?" Aku menelan ludah. Tadi di depan kamar mandi ada ibu-ibu. Aku pikir pasien, tapi kok aneh, ibu itu diam saja. Kami pun berdua berjalan ke arah lorong. Lorong itu kosong. Tak ada siapapun di sana. Cermin besar di ujung ruangan hanya memantulkan bayangan kami berdua. Hening, tak terdengar suara apapun selain detak jam dinding yang terasa lambat. Aku berusaha meyakinkan diri. Mungkin tadi cuma bayangan orang lewat. Bidan itu menatapku ragu, tapi akhirnya hanya mengangguk. Malam itu aku mencoba menenangkan diri. Untungnya, ada pasien lain yang datang bersama keluarganya. Jadi suasana klinik agak ramai. Setidaknya aku tidak sendirian. Tapi rasa tidak enak itu masih melekat di dada. Setiap kali lewat lorong itu, aku merasakan udara berubah dingin dan lembab.
seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik cermin. Keesokan paginya, aku pulang ke rumah. Tidak ada kejadian aneh saat itu. Aku sempat berpikir mungkin semuanya cuma halusinasi karena kurang tidur. Namun malam berikutnya, saat aku beristirahat di rumah, kejadian aneh itu datang lagi. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu depan. Awalnya, aku pikir itu tamu, atau mungkin tetangga yang butuh pertolongan. Tapi siapa yang datang tengah malam begini? Dengan langkah pelan aku menuju ruang tamu. Udara malam terasa dingin, dan entah kenapa aroma bunga melati tercium samar di sekitar pintu. Awalnya wangi itu terasa lembut, tapi makin lama berubah menjadi anyir, seperti bercampur dengan bau darah. Aku membuka pintu perlahan. Namun, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin dingin malam yang berhembus pelan melewati dedaunan di halaman. Aku berdiri lama di depan pintu, mencoba menenangkan napas. Mungkin angin, pikirku, tapi aroma anyir itu belum hilang. Malah semakin kuat, sampai membuat perut terasa mual. Sejak malam itu, kejadian serupa berulang. Setiap malam, pada jam yang hampir sama, selalu ada ketukan pelan di pintu rumah. Setiap kali kubuka, tidak pernah ada siapapun. Kadang hanya bau melati, kadang disertai hembusan udara dingin. Aku mulai curiga. Dalam hati aku tahu, ini bukan hal biasa. Tapi aku tetap berusaha menyangkalnya. Aku masih berharap semuanya cuma kebetulan. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertugas. Pagi itu dinas berjalan lancar. Tak ada pasien, suasana klinik cukup tenang. Namun saat giliran dinas malam tiba, sesuatu kembali terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, datang seorang pasien dengan suaminya. Ia tampak kesakitan dan sudah dalam pembukaan lengkap. Bersama rekan kerjaku, aku segera membantunya melahirkan. Suasananya tegang tapi terkendali. Darah mulai mengalir deras ketika bayi keluar. Bau amis khas ruang bersalin memenuhi udara. Saat itulah mataku terpaku pada sudut ruangan. Di sana, di antara tirai dan cahaya lampu yang redup, berdiri sosok perempuan. Ia mengenakan daster yang sama, wajah yang sama, dan tubuh yang sama seperti pasien yang dulu kutangani 2 minggu lalu. Pasien yang katanya sudah meninggal dunia. Ia berdiri di sisi tempat tidur, menatap ibu yang sedang melahirkan. Tubuhnya tidak bergerak. Matanya kosong, tapi tajam. Aku menahan napas, mencoba tetap profesional. Namun sebelum sempat bicara, aku sadar sesuatu. Pasien yang sedang melahirkan juga melihatnya. Wajahnya pucat ketakutan. Ia memandang lurus ke arah yang sama denganku. "Bu bidan, itu siapa?" katanya pelan. Aku menelan ludah. Aku tahu siapa yang ia maksud, tapi aku memilih berpura-pura tidak paham. Mungkin ibu salah lihat. Ibu baru melahirkan. Wajar kalau masih agak pusing, kataku sambil tersenyum menenangkan. Ia mengangguk pelan meski wajahnya masih tampak takut. Setelah itu tak ada kejadian aneh lagi. Sosok itu hanya muncul sebentar lalu menghilang seperti sebelumnya. Namun 2 hari kemudian, rasa penasaranku sudah tidak bisa kutahan. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Mengapa sosok itu masih menampakkan diri dan kenapa wajahnya begitu jelas seperti orang hidup? Aku akhirnya memutuskan untuk mencari tahu. Aku membuka kembali berkas data pasien malam itu. Nama, alamat, dan keterangan lainnya.
Setelah yakin, aku mengajak seorang rekan kerja untuk menemaniku. "Temenin aku sebentar, aku mau ke rumah pasien," kataku. Temanku sempat heran. "Buat apa kita ke sana?" tanyanya. "Aku cuma mau konfirmasi sesuatu," jawabku. Aku tidak ingin menceritakan semua yang kulihat, karena pasti dia akan menganggapku berlebihan. Sore itu, setelah dinas malam selesai, aku dan temanku berangkat naik motor menuju alamat yang tertera di data pasien. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam, melewati jalanan desa yang sunyi dan penuh pohon bambu. Udara malam terasa dingin menusuk. Setelah beberapa kali salah belok, akhirnya kami sampai di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bogor. Rumah itu bercat hijau muda, dengan halaman kecil di depannya. Ada suara bayi menangis dari dalam. Aku mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum," panggilku. Pintu dibuka oleh seorang perempuan parubaya. Tak lama kemudian, muncul juga suami almarhumah, lelaki muda dengan wajah letih, menggendong bayi kecil yang baru berusia beberapa hari. Perempuan itu menatapku curiga. "Cari siapa ya, Bu?" tanyanya. "Saya dari pihak klinik, Bu," jawabku sopan. "Kami hanya ingin bersilaturahmi." Mereka mempersilakan kami masuk. Ruang tamu rumah itu sederhana. Ada bau bayi yang khas bercampur sedikit aroma dupa. Kami duduk di kursi kayu, sementara sang bayi masih terus menangis di pelukan ayahnya. Setelah suasana agak tenang, aku mulai berbicara. "Maaf, Pak, saya ingin bertanya, apakah belakangan ini Bapak atau Ibu mengalami kejadian aneh?" Keduanya saling pandang. Suaminya kemudian menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Sejak istri saya meninggal, di rumah ini sering ada yang datang. Kadang saya dengar langkah kaki malam-malam, kadang juga saya mimpi. Dalam mimpi itu, istri saya datang. Dia bilang sakit, sering pegang perutnya sambil nangis." Aku terdiam. Suaraku nyaris tak keluar. "Jadi, Bapak juga melihatnya?" Ia pun menjawab pelan. "Bahkan bayi ini sering rewel, menangis terus seperti sedang melihat sesuatu. Kadang dia diam tiba-tiba, matanya mengikuti arah kosong." Aku memandangi bayi itu lama. Entah kenapa ada perasaan sedih yang aneh. Seorang ibu yang sudah tiada, tapi masih berusaha menatap anaknya, seperti belum rela pergi. Mertua almarhumah menambahkan dengan suara lirih, "Dia bukan orang sini, Bu. Asalnya dari luar Bogor. Kami makamkan di kampung kami karena tempat asalnya jauh. Tapi sebelum meninggal, dia sempat berpesan." Perempuan tua itu lalu menunduk. Katanya, kalau meninggal nanti, jangan dikubur di sini. Dia ingin dimakamkan di kampung halamannya. Tapi karena jauh dan biayanya besar, akhirnya kami kubur di sini saja. Sejak itu, dia nggak pernah tenang. Suasana hening beberapa detik. Angin sore yang masuk dari jendela membuat tirai bergoyang pelan. Dari luar suara ayam terdengar samar. Tapi entah kenapa udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Dalam hati aku berkata, jadi bukan cuma aku yang diganggu. Arwah itu juga kembali ke rumahnya sendiri. Sepulang dari rumah keluarga almarhumah, aku berusaha menenangkan diri. Di perjalanan, temanku terus bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa heran dan takut sekaligus, apalagi setelah mendengar bahwa arwah pasien yang meninggal itu ternyata juga menampakkan diri di rumahnya sendiri. Aku hanya menjawab singkat bahwa semuanya memang terasa nyata,
dan sulit dijelaskan. Malam itu aku libur. Setelah beberapa hari berjaga tanpa henti, akhirnya aku bisa beristirahat di rumah. Tapi saat tengah malam, ketenangan itu pecah oleh suara tangisan pelan dari luar jendela. Awalnya, kukira itu suara tetangga atau bayi yang menangis. Namun tangisan itu semakin jelas dan dekat, seperti berasal dari halaman depan rumah. Aku mencoba mengabaikannya, tapi kemudian bau anyir yang familiar tercium samar. Bau darah. Bau yang pernah memenuhi ruang bersalin malam ketika perempuan itu melahirkan. Perasaanku mulai tak enak. Aku membangunkan ayahku dan mengatakan bahwa aku mendengar tangisan aneh di luar. Dengan suara tenang, ayah hanya menyarankan agar aku tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya suara orang lewat. Tapi aku tahu bukan. Akhirnya aku menceritakan seluruh kejadian yang kualami di klinik. Pasien yang meninggal, arwahnya yang muncul, hingga pertemuanku dengan keluarga almarhumah. Ayah terdiam lama sebelum berkata bahwa mungkin sudah saatnya aku berhenti bekerja di tempat itu. Setelah itu kami kembali tidur. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, ketukan di pintu depan membangunkanku lagi. Suaranya pelan tapi berulang-ulang. Aneh, karena hanya aku yang mendengarnya. Ayah tetap tertidur lelap. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Aku akhirnya bangkit, menyalakan lampu ruang tamu, dan perlahan membuka pintu. Di teras rumah, terdapat sosok perempuan yang duduk diam. Ia mengenakan daster panjang, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Aku langsung mengenalinya. Tubuhku kaku, tapi kali ini aku tidak berlari. Aku berbicara pelan, memintanya agar berhenti datang dan berhenti mengganggu. Aku memberitahu bahwa aku sudah menemui keluarganya, sudah tahu alasannya. Namun sosok itu tidak bergerak, hanya diam seperti mendengarkan. Beberapa detik kemudian, ia menghilang begitu saja. Udara di teras mendadak dingin, menembus kulit seperti kabut. Aku berdiri mematung menatap kursi tempatnya tadi duduk. Tak lama, ayah keluar dari kamar, heran melihatku masih berdiri di depan pintu. Aku menjelaskan bahwa sosok itu datang lagi. Dengan tenang, ayah mengatakan bahwa ia juga pernah melihat perempuan yang sama, duduk di tempat yang sama berhari-hari sebelumnya. Menurutnya, arwah itu mungkin belum tenang karena dikubur, bukan di tempat asalnya. Aku hanya terdiam. Saat kutanya apa yang sebaiknya dilakukan, ayah berkata bahwa kalau memang benar ia ingin dipindahkan, maka harus dipindahkan oleh keluarganya. Kalau tidak, arwah itu akan terus datang kembali. Singkat cerita, hingga suatu pagi, aku kembali mendapat giliran jaga. Waktu itu suasana klinik sangat sepi. Tidak ada pasien, tidak ada keluarga yang datang. Aku duduk di meja dinas, membaca berkas dan mencatat laporan harian. Di ruangan itu tidak ada angin, tapi tiba-tiba lembaran buku di depanku bergerak sendiri, seperti ditiup hembusan halus yang datang entah dari mana. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mencoba mengabaikannya. Tapi beberapa saat kemudian, gelas dan pulpen di atas meja jatuh bersamaan. Suara benturannya memecah kesunyian. Aku menoleh ke arah ruang bersalin, dan saat itulah aku melihatnya. Perempuan itu duduk di tepi tempat tidur bersalin. Tubuhnya tegak, kedua kakinya terjulur ke lantai. Wajahnya tertunduk. Rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Tidak ada pasien lain di klinik saat itu. Aku benar-benar sendirian.
Air mataku menetes tanpa sadar. Aku memejamkan mata, beristighfar berulang kali sambil menahan gemetar. Dalam hati aku berkata, apalagi yang dia inginkan? Aku menelepon ayah. Suaranya terdengar khawatir dan menyarankan agar aku berhenti bekerja saja. Tapi aku hanya menjawab pendek bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal dalam hati aku tahu tempat itu tidak normal. Beberapa jam kemudian, karena tak ada pasien, aku sempat tertidur di ruang jaga. Namun tidur itu tidak nyenyak. Dalam mimpi yang sangat singkat tapi jelas, aku kembali berada di ruang bersalin. Perempuan itu muncul lagi. Masih dengan pakaian dan wajah yang sama. Kali ini ia menatapku dan berkata pelan, bersihkan. Suaranya bergema, lalu diulang lagi 2 kali, lebih tegas, bersihkan. Aku terbangun dengan jantung berdebar. Matahari sudah tinggi, tapi udara di ruangan terasa dingin. Kata-kata itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku mencoba memahami maksudnya. Rasa penasaran memaksaku memeriksa ruang bersalin itu lagi. Aku memanggil petugas kebersihan bernama Aris untuk membantuku. Kami mengangkat kasur tempat pasien biasanya melahirkan. Di sela-sela besi penyangganya ada sesuatu yang menempel. Warnanya coklat tua kering dan bentuknya tidak beraturan. Seperti potongan daging yang sudah lama mengering. Bau anyir samar masih tercium. Aku tercekat. Aris sempat bertanya itu apa, tapi aku hanya menyuruhnya diam dan melanjutkan membersihkan. Bersama-sama kami melepas bagian kasur, menyeka dengan kain kasa, lalu menutupinya rapat-rapat. Setelah semuanya bersih dan rapi, aku duduk lama di kursi ruang jaga. Pikiranku melayang pada semua kejadian yang sudah terjadi. Sore itu, biasanya jam 5 aku sudah boleh pulang, tapi sore itu aku memilih bertahan di klinik lebih lama. Tidak ada pasien sejak pagi dan suasana benar-benar sepi. Aku duduk di ruang jaga sambil menunggu teman yang akan datang untuk shift malam. Saat sedang tiduran di kursi, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ketika kuangkat, tidak terdengar suara apapun, hanya napas lirih di seberang. Beberapa detik kemudian, sambungan terputus. Aku mencoba menelpon balik, tapi nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Aku sempat menunggu kalau ada panggilan ulang, tapi tidak ada. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Malam itu, di perjalanan, ada sesuatu yang terasa janggal. Tubuhku mendadak berat, terutama di bagian punggung. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin hanya kelelahan. Tapi rasa berat itu terus bertambah hingga aku tiba di depan rumah. Ayah yang melihatku datang langsung meminta agar aku segera turun dari motor. Katanya, wajahku terlihat pucat. Ia menyuruhku wudhu dan sholat dulu sebelum istirahat. Saat aku selesai salat, ayah menatapku lama. Ia berkata pelan bahwa mungkin aku sedang diikuti. Aku hanya bisa diam, menatap lantai tanpa menjawab. Malam itu aku berusaha tidur cepat, tapi seperti sebelumnya, ketukan di pintu kembali terdengar sekitar pukul 1 dini hari. Aku sudah tahu pola itu, jadi kali ini aku tidak berani membuka pintu. Aku hanya berdoa dalam hati, mencoba mengabaikan suara yang terdengar berasal dari luar jendela. Beberapa hari kemudian, gangguan itu datang lagi, tapi kali ini lebih nyata. Saat aku sedang membuat teh di dapur, gelas di meja bergoyang sendiri. Awalnya, aku mengira hanya halusinasiku. Tapi ketika kuaduk kembali teh itu,
gelas itu bergeser, lalu terlempar sendiri ke arahku. Tubuhku terpental ke dinding, teh panas tumpah ke lantai. Aku spontan beristighfar dan mundur menjauh, tanganku gemetar. Aku hampir tak bisa bernapas. Di tengah rasa takut itu, bau kamper tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau yang menusuk dan dingin, seperti bau yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah. Orang-orang tua bilang, bau seperti itu pertanda kehadiran makhluk halus. Aku menoleh ke arah dapur, dan di sanalah dia, perempuan itu berdiri di samping kulkas. Wajahnya tertutup rambut panjang, tubuhnya membelakangiku. Aku harus melewatinya kalau ingin keluar dari dapur. Tanganku gemetar hebat. Aku beristighfar, mencoba menenangkan diri. Tapi sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku. Aku memberanikan diri bersuara lirih, meminta agar dia berhenti datang. Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Sosok itu tetap diam, lalu perlahan memudar seperti asap. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Ada sesuatu yang belum aku lakukan. Aku teringat benda yang masih kusimpan, potongan daging kering yang dulu kutemukan di sela kasur ruang bersalin. Sejak hari itu, benda itu belum pernah kuserahkan kepada siapapun. Aku membungkusnya dengan kain kasa, lalu menyimpannya di dalam laci klinik. Mungkin di sanalah letak masalahnya. Arwah perempuan itu belum tenang bukan hanya karena makamnya, tapi karena bagian tubuhnya yang tertinggal di tempat terakhir ia melahirkan dan meninggal. Aku tahu sudah saatnya menyelesaikan semuanya. Aku yakin gangguan itu muncul karena benda yang kutemukan di ruang bersalin belum kukembalikan. Keesokan harinya aku kembali ke sana. Setelah semua orang pulang, aku membuka laci itu. Suara engselnya berderit pelan dan hawa dingin aneh keluar dari sela-selanya. Di dalamnya masih ada benda itu, kecil, kering, tapi terasa berat saat ku genggam. Aku membawanya dengan hati-hati, seperti membawa sesuatu yang hidup. Sore itu aku pergi ke rumah keluarga almarhumah, rumah yang pernah kudatangi sebelumnya. Di sana, suaminya yang membuka pintu, menggendong bayi yang kini tampak sehat. Wajahnya tampak lelah tapi ramah. Ia sempat heran kenapa aku datang lagi. Aku menjelaskan bahwa aku hanya ingin menyerahkan sesuatu. Ia mempersilahkanku masuk. Di ruang tamu yang sederhana itu, aku mengeluarkan bungkusan kain kasa dari tas. Tangan suaminya sempat bergetar ketika aku menyerahkan benda itu. Aku hanya berkata pelan bahwa aku menemukannya di ruang bersalin, di tempat istrinya melahirkan. Waktu itu aku juga menceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya aku bermimpi seorang perempuan datang menunjuk ke kasur itu sambil berucap satu kata, "Bersihkan." Ia diam cukup lama mendengar ceritaku, lalu memanggil ibunya. Perempuan tua itu datang dari dalam kamar. Begitu mendengar penjelasanku, wajahnya langsung pucat. Ia berkata bahwa beberapa malam terakhir, ia juga sering bermimpi tentang menantunya. Menangis kesakitan sambil memegang perut, meminta tolong. Saat benda itu kubuka di hadapan mereka, suasana berubah hening. Bau anyir samar langsung memenuhi ruangan. Ibu mertuanya menatap benda itu lama, lalu memejamkan mata sambil beristighfar. Dengan suara pelan ia berkata bahwa itu bukan sekadar daging, melainkan bagian dari rahim almarhumah yang robek dan tertinggal saat proses melahirkan. Aku membeku mendengarnya. Semua kejadian yang kualami terasa masuk akal sekarang. Mimpi, bau amis, bayangan di dapur.
ketukan di tengah malam. Semuanya karena ada bagian tubuhnya yang belum disatukan dengan jasadnya. Mereka berterima kasih padaku dan berjanji akan menguburkan benda itu bersama makam almarhumah. Ibu mertua berkata mereka juga akan mengadakan doa bersama hingga hari ke-40 agar arwahnya benar-benar tenang. Aku hanya mengangguk, menahan air mata. Dalam hati aku berdoa agar ini menjadi akhir dari semua gangguan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari mereka bahwa benda itu sudah dikubur di samping pusara aslinya. Malam-malam berikutnya, aku tidak lagi diganggu. Sejak hari itu, klinik itu kembali normal. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.